Hai semua, kembali lagi di channel YouTube aku. Dan kali ini kita masih akan bikin masakan, yaitu masakan yang simple banget. Tetapi ini kalau tanpa mereka kalian makan sup itu bakalan kurang. Ya, jadi kali ini Foni akan menghadirkan menu yang wajib ya, hukumnya ada di menu sup kalian. Yang aku kasih tema menu kali ini adalah soulmate atau belahan jiwa si sup, yaitu pergedel sama sambelnya yang praktis banget untuk kalian bikin di rumah. Jadi langsung aja ke dapur mungil Foni. Dapurnya mungil, orangnya kecil, hasilnya gokil. Pertama-tama kita siapkan 5 buah kentang yang sudah dikupas kulitnya, 2 batang seledri yang diiris tipis-tipis, kemudian 1 butir telur ayam. Selain itu siapkan juga 6 siung bawang putih dan 8 siung bawang merah yang nanti akan kita haluskan. Berikutnya siapkan 2 bungkus kornet sapi dan setengah sendok teh merica serta 1 sendok teh garam. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan kentangnya. Nah, jadi kentangnya itu setelah kita buang kulitnya, maka kita iris-iris seperti ini. Tipisnya jangan terlalu tipis banget juga kayak mau bikin keripik ya, tetapi disesuaikan aja dan jangan juga terlalu tebal, nanti nggak cepat matang dianya. Selanjutnya kita tinggal goreng dengan minyak yang panas dan kita tunggu sampai dia agak matang. Nah, kalau bisa sih diusahakan jangan seperti saya nih ya. Tadinya tuh waktu saya masak saya tinggal nyambi-nyambi yang lain, akhirnya agak gosong sedikit di pinggirannya. Nah, seharusnya sih nggak boleh sampai terlalu gosong ya, tapi nggak apa-apa lah. Masih pinggirannya yang gosong. Tengahnya masih bisa diselamatkan. It's okay. Nah, berikutnya kita goreng terus sampai semua irisan kentangnya habis. Oke, kentang udah selesai digoreng. Berikutnya kita tinggal menggoreng bawang merah dan bawang putih. Ini sih tips dari saya ya, agak dipotong-potong gitu aja bawang merah bawang putihnya, jangan digoreng utuhan seperti itu karena biar memudahkan kita untuk menghaluskannya nanti ya. Nah, setelah bawang merah dan bawang putihnya harum, tinggal kita angkat dan tiriskan ya, jangan sampai kita memakan minyak terlalu berlebih. Oke, ini tinggal aku tiriskan dan aku keringkan dulu sebentar. Berikutnya aku akan memprosesnya untuk dihaluskan. Nah, jadi kita menghaluskan bawang merah dan bawang putih bersama dengan garam dan merica. Kita tinggal haluskan semuanya sampai diulek sampai halus ya. Aku sih sengaja nggak mau pakai blender karena kalau pakai blender itu nanti teksturnya terlalu halus banget. Karena lebih enak tuh masih ada tekstur yang agak kasar-kasarnya gitu guys. Nah, jadi ini udah selesai semuanya, udah mulai halus. Berikutnya kita tinggal menghaluskan dan mencampurkannya dengan kentang yang tadi udah kita goreng. Nah, jadi kita tumbuk-tumbuk deh kentangnya ini ya sampai halus, sampai benar-benar kita bisa membentuk dia menjadi sebuah adonan yang cucok meong. Ini ya, ini aku haluskan dulu. Aku akan mengeluarkan seluruh kekuatan otot-otot lenganku ya, karena kita harus mengulek semua kentangnya ini sampai habis. Lumayan loh ya untuk mengulek 5 biji kentang secara bersamaan. Ini hasilnya ya, ini hasil jerih payah saya. Berikutnya kita tinggal campurkan dengan kornetnya ini ya. Sebenarnya kalian boleh mencampurkan dengan kornet merek apa aja, tapi kalau aku sih biasanya memakai yang merek Pronas ini ya. Nah, ini udah jadi. Kalau udah semua masuk, kita tinggal tambahkan seledri ya, potongan seledri, kemudian tinggal diunyek-unyek ya, diaduk-aduk merata. Kalau misalnya kalian pengen pakai sendok ya nggak apa-apa, tapi aku lebih suka tuh pakai tangan karena memastikan semua bahan bisa tercampur seluruhnya. Tapi ingat, cuci tangan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan agar menjamin dan memastikan masakan kita bersih dan terhindar dari bakteri maupun kuman-kuman yang ada. Oke, kalau udah tercampur rata seperti ini, kita siap membuat adonan pergedel. Kalian pasti sudah tidak asing lagi lah ya dengan bentuk dan ukuran pergedel yang sesuai standarisasi selera kalian masing-masing. Jadi disesuaikan aja sama keinginan kalian ya. Kalau mau yang gede
gede ya silakan. Kalau mau kecil-kecil yang imut-imut juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau yang ukuran sedang aja kayak saya, bulat-bulat pipih saya bilangnya ya, boleh juga ya. Jadi disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Yang penting adalah pada saat kalian menguleni adonannya itu benar-benar memastikan semua bahan tercampur rata. Itu poin pentingnya ya. Itu yang pentingnya karena kita sudah menggunakan kornet, jadi teksturnya itu udah asin. Jadi menggunakan garamnya secukupnya aja. Oke, berikutnya kita pecahkan 1 butir telur ayam dan kita kocok lepas ya. Nggak perlu terlalu gimana-gimana ya, dikocok biasa aja. Karena ini gunanya adalah untuk dibaluri ya ke pergedelnya sebelum kita goreng. Nah, setelah udah dibaluri kita tinggal goreng sampai dia matang dan berubah warna menjadi kecoklatan. Itu tandanya pergedel kita udah matang. Oh ya, tips dari saya nih ya, untuk menggoreng pergedel ini jangan terlalu diunyek ya, nanti dia pecah. Jadi pelan-pelan aja. Kalau kalian ingin menggeser posisinya biar nggak nempel satu dengan yang lainnya, pelan-pelan aja digeser. Tapi pastikan pada saat kalian ingin membalik pergedelnya itu kalian harus yakin dan mantap dulu dalam hati ya, bahwa nih pergedel kita bagian dasarnya pasti udah matang. Barulah kita balik ya, karena takutnya kalau kita bolak-balik itu nanti pergedelnya jadi pecah. Dan kalau sudah matang kita tinggal mengangkatnya dan meniriskannya dari minyak-minyak yang ada. Nah, teruskan menggoreng sampai semua adonan pergedel kita habis ya. Ingat, bikin pergedel itu jangan nanggung-nanggung, apalagi kalau orang di rumah itu banyak ya. Jadi harus memastikan pas untuk semua keluarga. Berikutnya kita siapkan 5 siung bawang putih, 7 biji cabai rawit, dan juga 1 sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir. Pertama-tama rebus terlebih dahulu bawang putih dan cabai rawit. Rebus hingga dia layu ya. Kemudian kalau udah layu kita bisa mengangkat dan meniriskannya sebelum kita ulek. Tentu saja menguleknya barengan sama garam dan gula pasir ya. Kita ulek-ulek sampai semua bahan menjadi halus karena kita mau bikin sambal. Nah, jadi kita ulek dia sedemikian rupa. Untuk porsi atau level pedasnya sendiri itu kalian bisa sesuaikan dengan selera masing-masingnya. Kalau pengen pedes pol ya tinggal ditambahkan aja cabai rawitnya. Nah, ini cabai kita udah selesai, tapi nggak hanya sampai di sini, kita perlu menumisnya dulu ya dengan minyak panas. Usahakan nih ya minyaknya sedikit aja karena kita nggak mau ya sambelnya nanti kebanyakan minyak. Nanti kan nggak bagus juga bagi kesehatan. Nah, udah kita masak hingga dia wangi dan juga matang ya. Nanti kelihatan kok kalau dia udah matang tuh warnanya agak berubah ya daripada yang sebelum kita masak tadi. Nah, jadi ini deh ya sambal langganan kalau saya bikin sop di rumah. Nah, ini udah agak matang ya. Ini udah mulai jadi. Kita tinggal mengangkatnya dan menyajikannya. Udah kelihatan cantik banget warnanya ya. Kalau makan sup nggak pakai sambal, nggak ada pedes-pedesannya tuh kurang endul gimana gitu. Oleh karena itu aku selalu bikin sambal sama tentu saja pergedel kentang. Lihat pergedel kentangnya ya, ginu-ginu gimana gitu ya, lemu-lemu montok-montok gitu, kayak minta dicaplok langsung. Ini dia ya pergedel langganan di rumah kalau misalnya bikin sup apapun. Ya, jadi ini ya 2 soulmate-nya sop. Kalau mau bikin sop di rumah pastikan 2 hal ini ada. Dan ditambah jeruk nipis tentu saja ya. Karena sop tanpa jeruk nipis kurang nikmat juga rasanya. Nah, ini dia ya gandengan maut kalau kalian bikin sop model apapun di rumah. Bahkan nih yang namanya pergedel juga enak kalau dicampur atau dipadu-padankan dengan nasi campur atau sego rawon. Ya udah deh, kita langsung cicipi pergedel kentang bikinan kita. Ya, kita udah berada di segmen IIM Incip-Incip Manja. Dan di depan saya udah ada pergedel kentang yang aduhai gemoy-gemoy gimana gitu ya. Pengen langsung aja dicaplok gitu ya. Tapi kita sebelum mencicipi berdoa dulu. Oke, kita udah berdoa dan seperti biasa sebenarnya untuk pergedel sendiri itu paling enak dimakan dengan sop ya, nasi sop Banjar. Nah, kalau kalian pengen tahu resepnya aku udah pernah bikin, kalian bisa langsung klik di sini. Atau sop-sop lainnya, sop ayam juga boleh, terserah kalian ya. Pokoknya ini enak banget gandengannya tuh sama sop karena namanya juga ini dia adalah soulmate-nya si sop.
atau belahan jiwanya si sup ya, sama si sambal ini. Ini dua jodohnya si sup ini, gampang banget bikinnya ya, nggak pakai ribet. Tapi yang namanya sup itu bakalan kurang kalau nggak ada mereka berdua ya, sama jeruk nipis satu lagi. Nah, jadi ini adalah 3 soulmate gandengannya si sup ya, untuk biar lebih enak makannya. Nah, sekarang kita coba dulu pergedelnya, meskipun nggak pakai sup nggak apa-apa, kita incipi lah ya. Ya, 1 biji. Kalau kalian tanya kenapa aku menggunakan garamnya cuma sedikit, karena kita memakai kornet. Kornet ini pada dasarnya sendiri udah asin, jadi jangan terlalu banyak menggunakan garam. Secukupnya aja garamnya ya, karena nanti nggak lucu kalau pergedelnya keasinan. Apalagi pergedelnya nanti kan dimakan bersama dengan sup, nanti akan tersamarkan dengan rasa supnya juga pergedelnya, jadi nggak perlu terlalu asin-asin banget ya. Daripada merusak tekstur sup kalian dengan pergedel yang keasinan, jadi lebih baik pas-pas aja ya. Oke, jadi pada dasarnya teknik menggoreng pergedel itu sangat penting untuk diperhatikan. Jangan terlalu kreatif tangan kalian ya. Ini terutama buat ibu-ibu muda atau nona-nona manis yang baru belajar masuk dapur ya. Sukanya kalau menggoreng pergedel itu kayak kepengen gatel aja gitu ya. Tangannya menggoyang-goyang atau membalik-balik, bolak-balik pergedel. Itu jangan terlalu dibolak-balik. Karena pergedel ini teksturnya itu rapuh banget, mudah hancur. Hatinya enggak ya, bukan, maksudnya kentangnya ini mudah banget hancur dan pecah pada saat kita menggoreng, apalagi kena panasnya minyak. Jadi diharapkan kalian membaliknya itu sekali aja pada saat kalian merasa nih bawahnya udah matang, kalian yakin nih dengan segenap hati bahwa udah matang, balikan ya. Udah, nggak perlu juga ya setelah dia udah matang dibolak-balik. Selain pusing, dia nanti juga akan pecah ya. Karena banyak banget orang-orang yang gagal bikin pergedel karena pecah pada saat di wajan panas ya. Karena itu terlalu sering dibolak-balik. Dulu aku juga kayak gitu, sampai diomelin sama emak gue ya. Ngapain sih dibolak-balik gitu. Ya, pelatih saya di dapur cukup keren ya, militeri. Jadi makanya harus enak hasilnya. Tapi by the way, anyway, busway ya, saya bikin pergedel udah bolak-balik, nggak pernah bisa menyamai dengan pergedel bikinan emak gue yang enak banget ya. Padahal resepnya sudah mengikuti beliau, tapi nggak tahu ya. Ya itulah ya namanya, kata orang ya, kalau masak itu beda tangan beda hasil. Meskipun resep yang dipakai sama, beda hasil. Makanya ya kalau kita temukan tuh sering di resto-resto ya, bapaknya tuh yang pertama bikin, udah banyak banget langganannya, terus bapaknya meninggal digantikan sama anaknya. Ternyata beda rasanya padahal resepnya sama. Nah itulah ya, makanya memasak itu perlu jam terbang. Oleh karena itu jangan males-males, jangan bosen-bosen belajar di dapur ya. Terus kembangkan diri. Gagal nggak apa-apa, coba lagi, terus berkarya. Oke, kayaknya nih Foni akan ngambil sup dulu dan makan pergedel ini, karena ini baru sedikit yang aku makan, bukan karena nggak enak, lebih tepatnya karena sayang. Pergedel udah enak-enak cuma dimakan kayak gini doang, nyemil doang ya. Jadi harus pakai nasi putih anget dan sup. Jadi aku akan ngambil sup dulu di dapur. Kebetulan aku bikin sup untuk gandengannya sama ini biar ini juga makin enak. Jadi buat kalian yang udah nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Tekan juga lonceng biar kalian bisa selalu tahu kapan aku upload ya. Jadi kalian gak ketinggalan kegiatan memasak Foni di dapur. Menu-menu apa aja yang Foni bikin ya. Oke, saatnya bagi Foni pamit. Bye.